Pak Arga, kita lanjutkan kembali sebelum melihat saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Beberapa pertanyaan yang masuk sampai sejauh ini sudah cukup banyak, Pak. Nanti kita akan coba ulas satu persatu ini. Saya lebih ke sektor perbankan terlebih dahulu ini, Pak Arga. Cukup banyak yang menanyakan dari sisi perbankan ini. Saya ke Medan terlebih dahulu. Ada Bapak Mahmudin Siregar dari Medan untuk BBNI sampai dengan akhir Januari. Baru entry di 7.000 ini. Analisis Anda untuk BBNI. Saya rasa BBNI kondisinya masih bagus, saham ini masih erat kepemilikan asingnya di sini dan investor asing masih melakukan pembelian beberapa hari terakhir, jadi punya potensi kalau beli 7.000 saya rasa itu harga yang cukup oke juga. Kalau saya jadi Bapak ini mungkin bisa hold dengan harapan bisa dinaikin sampai 7.500-an. Oke, 7.500-an penutupan hari ini 7.025 melemah di 0,35%. Range yang akan dikejar BBNI masih cukup lebar. Kemudian dari perbankan big cap lainnya, ini saya akan coba bahas pertanyaan. Ini cukup banyak ini Pak Arga, saya kesulitan untuk mencarinya. Selain dari BBNI, ada BMRI juga ini Pak Arga. Analisis untuk BMRI. BMRI juga masih oke sih, saya rasa saham-saham Ya. big caps perbankan ini pelan-pelan sedang dikumpulkan asing, tapi tentunya baik BMRI dan BRI ada sentimen kurang baik dari SWF yang mengatakan SWF itu memiliki saham yang scriptless, jadi bisa dijual. BBR dan BMRI itu sentimen yang kurang baik karena selama ini pergerakan harga saham ini dikendalikan oleh investor asing, sekarang ada pemain besar yang bisa mengganggu kerukunan tersebut. Jadi sesuatu yang masih wait and see, cuma kalau beli di harga sekarang, saya rasa itu bukan sesuatu yang buruk juga. Oke, selanjutnya dari Ibu Sulis di Jawa Tengah. Selamat sore, untuk analisisnya saham BRIS, bagaimana prospeknya untuk jangka pendek Pak Arga? Kalau BRIS sih saya rasa momentumnya sudah mulai habis ya, karena sudah bukan sesuatu yang menarik lagi dalam jangka pendek. Ya kalau bisa keluar aja, saya rasa kalau maupun spekulatif buy untuk saham-saham perbankan yang mau ganti nama, akuisisi dan lain-lain, saya rasa bisa pindah ke saham-saham bank rencana digital dan lain-lain, itu menurut saya masih lebih menarik daripada saham BRIS ya. Sepertinya momentumnya sudah habis di tahun 2021 lalu. Oke, artinya belum direkomendasikan begitu untuk saat ini? Dan lebih direkomendasikan kepada beberapa perbankan digital yang memberikan gain yang cukup besar di sepanjang 2021 lalu? Yes. Oke. Dan kebetulan dari perbankan digital, pertanyaan masuk juga ada beberapa ini Pak. Saya akan coba sapa ini Bapak Beni dari Bandung. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Untuk BBYB, analisis dan prospek ke depannya. Sebentar, BBYB. BBYB. Nah ini salah satu yang mungkin dalam jangka pendek masih kurang menarik, tapi kalau terkoreksi ke bawah 2000-an itu bisa mau spekulatif buy, cuma saat ini turun dalam dan kita belum bisa lihat siapa yang jualan hari ini, masih harus menunggu sampai dibuka matanya, tapi overall sih masih agak turun ya. Saya sih masih menghindari saham ini. Saya lebih prefer saham-saham yang sedang hot seperti Bank Neo atau Bank ini, itu menurut saya masih lebih oke. Oke, belum direkomendasikan begitu ya Pak untuk BBYB di 6,72% melemah di 2.220. Dan selain dari BBYB, masih dari perbankan juga, ini untuk perbankan digital BBHI. Ini juga cukup banyak pertanyaan masuk kepada kami untuk BBHI yang sudah mengalami kenaikan signifikan, kemudian koreksi dalam, kemudian naik signifikan kembali. Analisis Anda untuk BBHI, sudah ambil posisi ini. Ibu Ivon di Bogor, ternyata ini ngambil posisinya di level atas ini, di 10 ribuan. Level tertinggi yang sedang dicapai sebelumnya dengan koreksi yang cukup dalam dan kembali menguat. Bagaimana rekomendasi Anda untuk BBHI? Saya baru aja jualan sampai BHI, jadi saya rasa 2 hari terakhir pergerakannya kurang oke. Saham ini masih sangat banyak diberitakan, sangat banyak sentimen positif di saham ini ya. Saya rasa volatilitasnya masih tinggi kayak gitu. Cuma ya mungkin lebih berhati-hati. Saya lebih sarankan untuk spekulatif buy trading jangka pendek. Hari ini pun terkoreksi lumayan tinggi setelah tadi di pagi. Level atas Pak Arga di 10.000 Pak.
Ya mungkin bisa average down, udah itu Ya. kalau ada sedikit kenaikan bisa keluar. Oke, momentumnya bisa dimanfaatkan ya. Volatilitasnya masih cukup oke. Untuk meminimalkan kerugian yang terjadi untuk BF1 di Bogor, average down, kemudian ketika melakukan penguatan untuk bisa keluar di yang sudah masuk di 10.075. Kita akan coba sapa penelpon Pak Arga. Halo, selamat sore, dengan siapa di mana? Selamat sore Pak David, dari Henry Tangerang Selatan Pak. Baik, Pak Henry di Tangerang Selatan. Sudah ada Pak Arga di sini. Silakan Pak Henry. Selamat sore Pak Arga. Selamat sore Pak. Saya mau tanya untuk Antam ya. Saya lihat hari ini kok turunnya lumayan lumayan besar sekali ya turunnya ya, hampir mendekati ARB. Ya. Ini kenapa ya? Sudah ambil posisi atau belum Pak Henry? Sudah Pak, cuman tinggi di 3.000. Oke, baik. Terus kemudian saya juga mau tanya untuk BBRI, ke depannya gimana ya? Ini juga kok bukannya naik malah turun juga ya. Di level berapa Pak untuk BBRI? 4.200. Oke, baik. Itu saja Pak Henry? Itu aja Pak. Oke, terima kasih Pak Henry di Tangerang Selatan. Banyak. Ada Antam, kemudian juga ada BBNI. Pak Arga, langsung saja kita jawab. Antam hari ini koreksi auto reject bawah sepertinya 6,31%, 2080. Pak Henry punya di level 3000. Tidak hanya Pak Henry, WhatsApp interaktif kami juga banyak yang menanyakan saham Antam ini. Pak Susilo di Blitar, tolong info kenapa Antam turun sedalam itu. Kemudian Antam juga ditanyakan Pak Dedi di Jakarta sudah ambil posisi di 2.200 ini. Analisis Anda untuk Antam dengan koreksi dalam yang terjadi Pak Arga? Sebenarnya saya pun bertanya-tanya sih. Saya lihat memang Antam terkoreksi sangat dalam hari ini. So far kita belum tahu apa yang terjadi karena kita belum bisa baca pergerakan brokernya. Tapi kemarin memang terlihat investor retail banyak sekali dikasih saham ini kayak gitu. Ada distribusi yang cukup besar, terutama dari broker-broker asing dan institusi. Jadi kemarin memang ada indikasi kurang baik di saham ini dan menurut saya sih harusnya dalam 1-2 hari ke depan kalau ini berlangsung akan keluar berita yang menjelaskan kenapa tiba-tiba investor asing, beberapa broker-broker besar mendistribusikan saham ini ke investor retail dalam jumlah besar. Tapi sayang sekali saya juga belum tahu ada berita apa yang menyebabkan trigger itu. Cuma kalau saya dalam kondisi kayak gini, saya memilih untuk berhati-hati atau keluar kalau punya. Atau ya at least nggak melakukan average down karena saya cukup optimis hari ini pun investor retail banyak membeli saham ini jadi harganya turun begitu dalam hampir auto reject bawah untuk hari ini. Baik, Pak Henry di Tangerang Selatan ini punya di level 3.000-an Pak Arga, cukup tinggi sementara Pak Dedi di 2.200. Potensial loss-nya masih rendah ini untuk Pak Dedi di Jakarta. Ya kalau di 3.000 ya saya rasa ya saran saya so far ya jangan average down dulu karena masih begitu banyak ketidakjelasan. Kita belum tahu ada berita apa tiba-tiba big player langsung jualan besar-besaran ke retail. Tentunya itu sesuatu yang wajar kita waspadai dalam kondisi saat ini dan saya sih cukup optimis hari ini pun retail lumayan banyak beli saham ini jadi harganya turun lagi. Oke. Untuk Pak Henry Tangerang Selatan, Pak Dedi, kemudian tadi juga menanyakan saham Antam di 3.000. Kemudian Pak Henry di Tangerang Selatan juga mempertanyakan BBRI ini. BBRI ya seperti saya jelaskan tadi ya memang masalah utamanya itu ya SWF, kepemilikan SWF yang belum yang bisa jadi kekuatan besar baru di saham ini karena dia dihibahkan oleh negara saham yang begitu banyak dan bisa ditransaksikan. Tentunya ini masih butuh diatur dulu gimana peta kekuatan di BBRI. Saya nggak merasa saham ini dalam bahaya dalam jangka pendek kalau melihat pergerakan harganya, tapi untuk naik pun saya rasa belum momentumnya belum bagus. Oke, ambil posisi di 42 untuk BBRI, Pak Henry di Tangerang Selatan, di hold saja, Pak Arga? Saya rasa hold saja sih. Oke, Pak Henry di Tangerang Selatan untuk BBRI di 4.200 direkomendasikan untuk di hold.